Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya. Hari ini kita ada di rumah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan sehat. Ini semua karena pertolongan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas ketiga pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pemanion Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Selamat beribadah dan menikmati persekutuan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berharap ibadah kita ini semakin menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Ibadah penghabisan pendeta dengan memohon perkenanan Tuhan Yesus, Badan Pekerja Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI akan melayangkan ibadah penghabisan pendeta kepada Ibu Penatua Ferimawati Dia STH pada ibadah Minggu Trinitas kelima tanggal 27 Juni 2021 mulai pukul 10 sampai selesai di Gereja Pemanion Pomat Jonggol tempat ini. Sehubungan dengan hal itu, mohon dukungan doa dan kehadiran jemaat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Kita harus percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir. Saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita bersatu untuk memohon firman Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama dengan malaikat di surga. Kita akan menaikkan pujian pengagungan kita kepada Allah, karena kita yakin bahwa Dia ada bersama dengan kita saat ini. Karena itu kita naikkan pujian dari Kidung Keesayan 337 ayat 1 sampai 3. Muliakan Allah Bapa. Muliakan
Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Nas pemimpin terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kita akan bermazmur secara responsorial untuk Tuhan dari 130 ayat 1 sampai 8. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau diakui orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Setiap kita beribadah, hendaklah kita menghadap hadirat Tuhan dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa sebenarnya kita tidak layak dengan dosa dan kesalahan kita. Namun kita bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa, mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita ketika kita datang mengakui di hadapannya. Kita naikkan pujian pengakuan dosa ini dari Hidup Keesaan 449 ayat 1 sampai 2. Berserah kepada Yesus. Percaya
Kami datang berserah kepada Tuhan, tersungkur di hadapan kami selalu, membawa seluruh kehidupan kami, mengakui betapa besarnya dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan. Betapa kami sering tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati. Bahkan di dalam hidup kami sering mengecewakan Engkau, Tuhan. Melalui tutur kata kami, melalui sikap hidup kami, melalui buah pikiran kami yang tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami dan tentu tidak memuliakan nama. Karena itu pada kesempatan ini kami mengumpulkan ini. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib, sehingga sungguh-sungguh layak kami untuk menikmati pengampunan-Mu dan hidup kami layak menikmati sukacita dan damai sejahtera. Kami mohon ampun kalau selama ini Tuhan kami sering meninggalkan Engkau dalam hidup kami. Ketika kami mengkhawatirkan tentang kuasa dalam hidup kami, ketika kami mengkhawatirkan tentang kebutuhan kami sehari-hari, pada saat ini kami mohon ampun kami, sucikan kuduskan kami dan bahagialah hidup kami senantiasa. Biarlah sungguh-sungguh Roh Kudus-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami, Tuhan, memperbaharui hati kami, memperbaharui kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh di hari ke depan Tuhan kami dapat menyenangkan hati dan kami dapat menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada, sehingga setiap orang bisa melihat Yesus ada di dalam kami dan mereka diberkati melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa pengakuan dosa kami, Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah rela mati bagi kami dan hidup kembali untuk memberikan kami kemenangan. Di dalam nama itu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berita anugerah bagi kita akan dibacakan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa berhitung. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian jelas berita pengampunan ini. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menegaskan kepada kita sekalian bahwa tiap kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus dan memohon pengampunan serta mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah dosa diampuni. Amin. Di nama Tuhan, atas anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita, ampuni segala dosa kita dan memberi kita damai sejahtera. Untuk itu mari kita bersukacita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian nomor 23, bukan dengan bahan-bahan.
Petunjuk hidup baru yang dibacakan dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gata, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa, dan kami dapat merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini kami ada sebagaimana adanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berbuat bagi kami, dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan, baik melalui perkataan, perbuatan, maupun melalui pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa memohon kekuatan dan bimbingan daripada Tuhan kepada kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat menyimpannya di hati kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, dan juga jemaat Tuhan yang ibadah di rumah. Tuhan juga yang memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah nama Tuhan.
Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15 saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari Setu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telah ingat. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan dari tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu yang terkasih. Apa kabar? Puji Tuhan, berkati kita semua, memberikan kesehatan, memberikan berkat-berkat rohani dan juga materi dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita memasuki minggu Perintahan ketiga. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca dalam tema memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Bapak Ibu yang terkasih, berdasarkan pelajaran teologi, kita tahu kenapa iblis jadi ada. Yang dalam pemahaman bersama bahwa iblis itu adalah malaikat Tuhan atau suruhan Tuhan yang tidak mau memuliakan Tuhan. Jadi dia adalah salah satu dari malaikat yang pada awalnya senantiasa memuji Tuhan, tetapi setelah dia berpikir, wah, Tuhan semua yang memuliakan gitu ya. Kalau Lucifer ya, itu dia merasa iri ketika Tuhan memuliakan melalui puji-pujian malaikat. Dia ingin mendapatkan kemuliaan yang sama seperti Tuhan. Akhirnya dia diusir dari pasukan malaikat yang memuliakan Tuhan, dan jadilah dia menjadi iblis. Apa yang terkasih di dalam Tuhan, dari situ jelas sekali
bahwa niat daripada si iblis tidak ingin memuliakan Tuhan. Selalu ingin supaya Tuhan itu dijatuhkan. Dan iblislah yang disambung-sambung. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita merenungkan tentang tujuan penciptaan Tuhan, kadang kita berpikir, Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya buat apa? Dan kita sudah merenungkan itu semua buat kebaikan bagi manusia. Dan untuk apa tujuan dan apa tujuannya Tuhan menciptakan manusia? Firman Tuhan mengatakan supaya menjadi rekan sekerja Allah dalam memelihara ciptaan, dan juga supaya melalui manusia nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Jadi jelas sekali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan alam semesta untuk kemuliaan daripada Tuhan. Itu sebabnya ada satu lagu yang berkata, Allah menciptakan dunia untuk kemuliaan-Nya. Seperti itu ya kita kira-kira lagi. Jadi apapun yang ada di dalam dunia ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi, hal-hal yang membawa kemuliaan Tuhan itu sangat bertentangan dengan si iblis atau si jahat, karena dia selalu ingin dia yang disanjung dan dimuliakan oleh alam semesta dan manusia ciptaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada bagian firman Tuhan yang telah kita baca, kita dapat menyimak bagaimana kisah kejatuhan manusia. Memang sebaiknya kita akan baca kembali kalau ada kesempatan Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kejatuhan manusia itu dari ayat pertama pasal 3 sudah dikatakan di situ bahwa ada ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kita tidak tahu seberapa cerdiknya ular itu, tapi itulah yang dipakai oleh iblis untuk menggoda Hawa, menggoda perempuan yang pertama, supaya melanggar perintah Tuhan, supaya buah pohon yang di taman itu bisa dimakan, tapi buah yang ada di tengah pohon itu tidak boleh dimakan. Dan iblis memakai ular yang cerdik itu merayu Hawa, sehingga Hawa yang selain kena rayuan juga membawa dirinya untuk tertarik dengan buah itu, dan jatuhlah manusia pertama ke dalam dosa. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kejatuhan ke dalam dosa ini rupanya tidak disadari sebelumnya bahwa itu akan membawa dampak yang luar biasa. Hal ini sama dengan kalau ada seseorang yang jatuh ke dalam jerat narkoba. Pada awal-awalnya dia hanya sekedar pengen tahu. Kemudian dia semakin pengen tahu dan akhirnya mencoba-coba. Dan ketika mencoba-coba, ternyata jerat itu semakin dalam masuk ke dalam orang yang sudah mencoba narkoba itu, dan membuat orang tersebut akan semakin terikat. Karena semakin terikat, maka terjadilah ketergantungan. Jadi artinya ketergantungan adalah kalau tidak ada narkoba itu, dia merasa tidak ada lagi arti hidup. Bapak Ibu yang terkasih, seperti itu juga kejatuhan manusia dalam dosa tidak menyadari dampak daripada kejatuhan itu, dampak dari dosa yang timbul itu. Dan kita bisa melihat dalam pembacaan bagian firman Tuhan hari ini, dampak dari dosa itu luar biasa. Yang pertama-tama kita lihat
Jelas sekali dikatakan dalam ayat 8 bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari Senin, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kenapa bersembunyi? Ayat 9 mengatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Jelas sekali manusia bersembunyi dari Tuhan karena ketakutan terhadap Tuhan. Takut akan hal apa? Jelas Tuhan sudah memberikan perintah kepada mereka. Dan ketika Tuhan memberikan perintah itu, maka akibat dari dosa adalah mati, maut. Dan ketika dalam peristiwa manusia itu telah jatuh dalam dosa, inilah yang terjadi. Ada ketakutan yang luar biasa dari Adam dan Hawa, karena tadi sebenarnya mereka punya relasi yang indah dengan Tuhan. Karena memang Tuhan menciptakan manusia menjadi kawan sekerja untuk memelihara ciptaan dan supaya manusia itu menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi karena melanggar perintah Tuhan, maka jelas sekali dampaknya adalah ketakutan yang luar biasa. Hal ini sangat bisa kita pahami ketika ada seorang anak melakukan kesalahan. Dia akan merasa cemas, takut kalau ketahuan sama orang tua. Suatu waktu Bapak Ibu kasih, karena kami memberi peringatan kepada Josephine yang terlalu banyak menonton YouTube di HP gitu ya. Tapi ketika HP sedang ada di meja, memang anak Josephine dibilang dia sudah bisa membuka HP tersebut dan dia buka YouTube, tapi dia sembunyi-sembunyi. Ketika kita lihat dia, langsung merasa begini, ada apa nak? Ternyata dia sedang melanggar perintah yang kita berikan. Jangan main HP banyak-banyak. Dia ketakutan. Dan akhirnya kita katakan, jujur saja, adik sedang melakukan apa? Dia sedang nonton YouTube, katanya begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dialami Adam dan Hawa terhadap Tuhan kira-kira seperti itu. Relasi yang baik ketika mereka hidup di dalam ajaran firman Tuhan, ketika mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, karena tidak ada lagi yang kurang di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka ditempatkan di Taman Eden, karena Taman Eden ini adalah taman yang dibuat sendiri oleh Tuhan. Semua sudah tersedia di sana dengan tujuan supaya ada relasi yang indah antara manusia dengan Tuhan. Tetapi jelas manusia memang diberi kebebasan, tapi Tuhan juga memberikan pembatasan. Apa itu pembatasan? Tetapi buah yang di tengah taman jangan kamu makan buahnya. Artinya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan, tetapi kita diberikan juga pilihan untuk taat kepada perintah Tuhan atau tidak. Dan ternyata yang terjadi ketika iblis memakai ular untuk menggoda Hawa, dan ternyata Hawa dan Adam menyalahgunakan apa yang diberikan oleh Tuhan. Mereka mengikuti perintah atau arahan si ular tersebut, si iblis tersebut, sehingga mereka jatuh dalam dosa.
Itulah yang membuat relasi antara manusia dengan Tuhan penciptanya menjadi rusak. Jadi tidak heran kalau kita melihat Adam dan Hawa akhirnya bersembunyi dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat lagi di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca. Tuhan memanggil Adam dan Hawa dengan berkata, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan ini mau menyatakan kepada kita, bukan Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tapi pertanyaan ini sebenarnya menjadi bukti bahwa sekalipun manusia itu telah jatuh dalam dosa, Tuhan tetap memperhatikannya. Bersyukur Adam memberikan jawaban yang jujur, bahwa ketika Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam kamar ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Itu sebabnya aku bersembunyi." Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat dosa memberikan dampak yang luar biasa, menimbulkan ketakutan, bukan kehormatan. Ya, beda. Takut akan Tuhan yang dimaksud di sini bukan takut akan Tuhan dalam arti hormat, tetapi menjauh dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Dan selanjutnya disampaikan oleh Adam bahwa dia sudah telanjang bersama dengan istrinya, dan itu ditanya oleh Tuhan lagi. Ada dialog yang sangat perlu kita perhatikan, bahwa ketika Adam dan Hawa memberitahukan bahwa mereka telanjang dan mereka tersembunyi, Tuhan bertanya lagi, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan dari Tuhan sekali lagi bukan untuk memberitahukan kepada Tuhan di mana ada dan apa penyebabnya dia telanjang. Tidak. Pertanyaan itu harus kita simak sebagai bukti inisiatif Tuhan, sebagai bukti kasih Tuhan kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi ini adalah pertanyaan mau meminta kejujuran daripada Adam dan Hawa tentang apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka ketahui tentang dampak daripada perbuatan dosa yang mereka telah lakukan. Dan akhirnya memang Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau? Dan siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Kita bisa melihat jawaban daripada Adam. Menariknya Bapak Ibu yang terkasih, yang mengambil buah pertama siapa? Hawa, ya. Hawa, karena tidak digoda oleh iblis. Tetapi yang ditanya pertama oleh Tuhan bukan Hawa. Ini menegaskan kepada kita bahwa yang bertanggung jawab untuk menjaga Hawa sebenarnya adalah Adam. Kaum pria, bapak-bapak, laki-laki adalah kepala rumah tangga di dalam keluarga. Itulah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam keluarga tersebut. Hanya seringkali sama seperti Adam dan Hawa. Ketika Adam ditanya oleh Tuhan, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu?" Perhatikan Bapak Ibu terkasih, ayat 12 mengatakan manusia itu menjawab. Manusia itu artinya Adam, ya, maksudnya.
tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Jadi Tuhan pertama-tama tidak bertanya kepada Hawa, tetapi kepada Adam. Dan ternyata pertanyaan Tuhan kepada Adam tidak langsung dijawab dengan jujur oleh Adam. Dia malah mempersalahkan perempuan dan mempersalahkan Tuhan ketika mereka jatuh dalam dosa. Kenapa saya katakan Adam mempersalahkan Tuhan? Karena dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Artinya kalau Tuhan tidak kasih Adam di sampingnya untuk menjadi teman hidup, Adam tidak jatuh dalam dosa, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita lihat pengaruh si jahat sudah mulai semakin dalam di dalam diri Adam. Relasi yang tadinya indah dengan Tuhan, tapi ketika dia jatuh dalam dosa, Adam mempersalahkan perempuan yang diberikan Tuhan dan juga mempersalahkan Tuhan yang memberikan perempuan itu. Dalam kehidupan kita ini harus kita waspadai. Seringkali Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita jatuh dalam dosa, sebenarnya yang bertanggung jawab adalah diri kita. Tapi seringkali kita salahkan orang lain, kita salahkan keadaan. Seringkali dalam berita-berita kriminal, Bapak Ibu yang terkasih, ada orang yang memberikan jawaban, kenapa kamu mencuri? Habis saya miskin, katanya begitu ya. Habis saya miskin, mau makan. Berarti itu menyalahkan keadaan. Bapak Ibu yang terkasih, juga orang kadang melakukan jawaban yang salah. Kenapa kamu mencuri? Habis dia memberikan peluang untuk mencuri, dia biarkan barang atau uangnya seperti bukan ada pemiliknya, kira-kira begitu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita waspadai pengaruh dosa di dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, seharusnya kita sadari yang bertanggung jawab adalah diri kita. Dan kemudian Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan mendengar jawaban Adam, Tuhan bertanya kepada perempuan. Apa jawaban perempuan dan Bapak Ibu? Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Bapak Ibu terkasih, jawaban dari Hawa juga sama, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain, mengkambing hitamkan situasi yang dihadapi kita, sehingga dia jatuh dalam dosa. Dari dua hal ini, baik jawaban Adam maupun jawaban Hawa, benar-benar harus kita waspadai. Pertanyaannya bagi kita dalam merenungkan firman Tuhan, kenapa Tuhan tidak tanya lagi kepada ular ya? Kenapa Tuhan tidak tanya lagi kepada ular? Tetapi dalam ayat 14 langsung Tuhan mengatakan, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Bapak Ibu yang terkasih, ular itu adalah binatang. Itu sebabnya Tuhan tidak perlu bertanya kepada dia, karena Tuhan menciptakan manusia berbeda dari hewan, berbeda dari binatang, dari tumbuhan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, memang Adam mempersalahkan Hawa, Hawa mempersalahkan ular, tetapi Tuhan tidak bertanya lagi kepada ular, karena ular tidak perlu bertanggung jawab atas dosa manusia. Hewan tidak perlu bertanggung jawab atas dosa manusia. Dan ini mau mengingatkan kepada kita, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita merenungkan bersama.
yang diminta Tuhan kepada kita bukanlah pengalihan kesalahan, tetapi ketulusan dan pengakuan untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian firman Tuhan ini ayat 15 menjadi salah satu perenungan yang dalam bagi kita, karena ayat 15 ini adalah janji Tuhan untuk memberikan keselamatan kepada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Memang kalau kita lihat secara sekilas, Bapak Ibu terkasih, ayat 15 ini yang disebut sebagai Evangelion atau Injil pertama dalam Alkitab, dinyatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sebenarnya ini mau menunjuk kepada keturunan perempuan itu bukan semua manusia yang ada di muka bumi, tapi menunjuk kepada Yesus Kristus yang akan meremukkan kepala si iblis, dengan tujuan supaya manusia yang percaya kepada Yesus Kristus kembali hidup menjadi alat yang mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan berarti Tuhan tidak sayang lagi kepada manusia. Tuhan tetap sayang, Tuhan tetap mengasihi manusia, dan Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkannya, supaya manusia itu kembali menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika kita renungkan dengan tema hari ini, memuliakan Allah bertentangan dengan sejarah, kita dapat menyimak Bapak Ibu yang terkasih, dari peristiwa percakapan Adam Hawa dengan Tuhan Allah. Sekali lagi, kerinduan Tuhan untuk manusia tetap sama, supaya manusia memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi ada kendala, dosa menjadi penghalang manusia untuk memuliakan nama Tuhan, dan dosa itu mengakibatkan manusia tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi sering mempersalahkan keadaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah menyatakan janjinya untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk kita sekarang. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita pernah salah, kalau kita pernah jatuh dalam dosa, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan, dan kita meninggalkan dosa tersebut dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu yang terkasih, niat kita, jika kita punya kerinduan yang besar untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menolong kita menjauhkan segala dosa dan kejahatan kita, dan hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika sudah benar-benar kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, hati kita rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi masih merasa, wah gagal lagi. Jangan menyerah Bapak Ibu terkasih, karena seringkali seperti itu. Ketika seseorang semakin dekat kepada Tuhan, godaan dari si iblis itu makin kuat. Karena itu tadi, orang yang dekat dengan Tuhan, dia makin rindu memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi iblis tidak senang. Iblis makin memberikan tantangan-tantangan supaya manusia itu tidak memuji memuliakan nama Tuhan. Tetapi sekali lagi, jangan menyerah, serahkan senantiasa hidup kita kepada Tuhan. Pernah suatu kali ada seorang ibu mengatakan kepada saya, Bapak Pendeta John, kenapa ya makin kita dekat dengan Tuhan, kok sepertinya makin banyak tantangan? Bapak Ibu yang terkasih, itu bisa saja sebagai ujian bagi kita.
ketika kita makin dekat dengan Tuhan, kita mau mempermuliakan nama Tuhan, baik melalui pujian kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita. Si iblis tidak senang. Dan iblis mempunyai banyak cara supaya orang tidak memuliakan. Karena apa? Memuliakan Allah itu bertentangan dengan si jahat, bertentangan dengan si iblis. Iblis ingin dia yang dipuji, dimuliakan. Tapi bagaimana mungkin? Secara logika, kita memakai secara logika juga. Apa yang iblis buat bagi kita? Bukan iblis yang menciptakan kita. Kenapa kita memuji, memuliakan dia? Itu logika. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memelihara hidup kita? Hanya dialah yang patut kita puji dan kita tinggikan, yaitu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih, jelas sekali Alkitab mengatakan kepada kita, Tuhan itu baik, Tuhan itu pencipta kita, dan Tuhan itu rela menyelamatkan kita dengan memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Maka satu-satunya yang kita lakukan dalam hidup kita adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada tantangan, kalahkan tantangan apapun, termasuk melalui materi kita. Mungkin ketika kita sedang membutuhkan uang yang sangat penting kita butuhkan di dalam hidup kita, bisa saja iblis itu menggoda kita. Ikutlah cara-cara dunia, bisa dengan berjudi, siapa tahu menang gitu ya, siapa tahu menang gitu kira-kira. Tapi jangan kita ikutilah. Mungkin ketika kita sedang ada masalah, hati kita pengen berdoa, menenangkan hati, menenangkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi ada godaan dari si jahat, seperti yang terjadi di dunia sekarang. Coba ini ada obat yang bisa menenangkan pikiran. Coba aja, pasti kamu bisa merasakan dampaknya. Kamu akan tenang. Akhirnya orang tersebut bisa coba sedikit, ternyata makin tertarik karena mulai tenang pikirannya. Tapi lama-kelamaan justru ketertarikannya terhadap narkoba tersebut akan menjerumuskan dia ke kejatuhan yang semakin. Tapi kita rindu, saya mau memuliakan Tuhan dalam hidup saya. Ini harus menjadi tekad kita masing-masing. Dan ketika kita jatuh dalam dosa, Bapak Ibu yang terkasih, tidak usah salahkan keadaan, tidak usah salahkan orang lain, karena manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dengan jujur, dengan tulus. Maka ketika kita meminta pengampunan daripada Tuhan, Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Mari kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Indah sekali ya ayat 9 ya. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Bukan hanya dosa kecil, dosa besar yang kita lakukan, termasuk ketika kita menduakan Tuhan,
mengandalkan diri kita kepada kuasa-kuasa dunia lainnya. Ketika kita mengaku dosa itu, Tuhan ampuni dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita. Mari kita selalu itu memuji memuliakan nama Tuhan untuk mengalahkan kuasa-kuasa jahat di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.
Bersama gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang senantiasa dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami yang hadir semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan Tuhan yang terus memberkati pribadi lepas pribadi maupun keluarga demi keluarga. Kami juga percaya jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini, Tuhan juga yang memberkati mereka semua. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap bersyukur untuk bangsa dan negara kami, karena kami percaya bahwa oleh rahmat Tuhanlah bangsa dan negara kami boleh berdiri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, dan sedang dan terus menjalankan pembangunan di segala bidang untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami memohon berkat Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami memohon kesejahteraan daripada Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa supaya Tuhan yang selalu memimpin, memberkati pemimpin bangsa kami dalam mengelola negara kami ini, Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati dan lindungi Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, dan juga jajaran kabinet, supaya mereka selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, dan semua yang diputuskan untuk bangsa dan negara kami ini semata-mata untuk kebaikan bagi seluruh warga negara kami. Berkati juga Tuhan seluruh aparatur sipil nasional, aparatur sipil negara atau ASN, dan juga semua anggota-anggota lembaga negara, dan berkati mereka dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kami berdoa juga untuk TNI dan Polri sebagai garda terdepan untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negeri kami. Tuhan yang memberkati mereka dalam tugas-tugas mereka. Dalam menghadapi situasi pandemi yang masih berlangsung saat ini, Tuhan, kami mohon perlindungan daripada Tuhan untuk seluruh aparat TNI dan Polri dan tenaga kesehatan serta seluruh warga negara kami, supaya tetap dalam keadaan sehat dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapak di dalam surga. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan yang memberkati supaya gereja-gereja terus bertumbuh di negeri kami dan menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang dunia untuk memberikan pencerahan kepada warga negara kami, bahkan warga dunia, supaya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, semua pendeta, semua penginjil, semua misionaris, guru-guru agama Kristen, semua majelis pengurus gereja dan pengurus komisi di gereja,
agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanannya dengan baik. Tuhan yang selalu memberkati supaya pertumbuhan gereja dan pelayanannya semakin dirasakan kehadirannya di negeri kami tercintai, sehingga semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidupnya total kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga untuk gereja tempat ini, gereja kami bertobat. Kami sangat bersyukur Tuhan, melalui Bapak ini Tuhan menghadirkan gereja-Mu di daerah Jonggol di tempat ini. Dan biarlah gereja-Mu Muhammad terus diberkati Tuhan dalam pertumbuhan dan pelayanan, baik pertumbuhan iman jemaat maupun dalam kualitas maupun kuantitas jemaat tempat ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, pendeta dan majelis dan semua warga jemaat, supaya selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan dapat menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dengan baik. Bapa di dalam surga, kami hanya alat di tangan Tuhan. Tuhanlah yang memakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan rencana penabisan hamba-Mu Ibu Hurmawati Dia yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni yang akan datang. Biarlah hamba-Mu Tuhan persiapkan terus hidup dalam penyerahan dirinya kepada Tuhan, dan semua acara yang akan berlangsung dan persiapan-persiapan kami diberkatilah oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan melalui pelayanan hamba-Mu Ibu Hurmawati Dia Tuhan, kerajaan Allah semakin disebarluaskan, semakin banyak orang diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik di gereja-Mu di tempat ini, di sekolah, atau di gereja-gereja lain, persekutuan-persekutuan di mana Tuhan memanggil untuk melayanikan kebenaran firman kepada jemaat. Dan biarlah hamba-Mu terus merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya. Apa di dalam surga, kami percaya Tuhan yang mengatur langkah-langkah hidupnya, Tuhan yang berkarya terus di dalam setiap pelayanannya. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pengurus atau badan pekerja Sinode GKSI. Tuhan memberkati mereka yang akan hadir ke gereja-Mu di tempat ini untuk menahbiskan. Tuhan yang mengurapi dan menguduskan mereka. Tuhan yang memberkati bersama dengan keluarga dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk semua jemaat di tempat ini yang sudah hadir hari ini. Tuhan berkati, berikan kesehatan yang senantiasa baik dalam kehidupan jemaat. Tidak ada yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang sedang dalam kelemahan, Tuhan kuatkan. Dan kami terus doakan Saudara Anton, biarlah kuasa-Mu terus bekerja di dalam dirinya, menenangkan hati dan pikirannya, menghilangkan rasa sakit di kepalanya. Dan kami bersyukur untuk penyerahannya kepada Tuhan. Kami percaya dosa masa lalu telah Tuhan hapuskan, telah Tuhan ampuni. Dan biarlah Saudara Anton merasakan kasih dan damai sejahtera Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, apapun rancangan Tuhan bagi Saudara Anton, biarlah jadi di dalam kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh saat ini. Ibu Sujana, Tuhan berkati supaya semakin pulih. Tuhan berikan kekuatan supaya benar-benar merasakan kesehatan yang baik. Keluarga Pak Cengkua yang kami dengar sedang dalam kelemahan atau sedang sakit, Tuhan menolong supaya semua disembuhkan. Pak
Ajebua, Ujubua, Anita, Angel dan Tuhan. Tuhan berkati mereka sehingga sembuh dan kembali dapat beribadah bersama kami untuk memuji Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cidio Tuhan. Tuhan berkati Cidio yang hari ini tidak bisa ke gereja karena sedang merasa masih lemas. Kami percaya kuasa untuk bekerja dalam diri Cidio, berikan dia kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami doakan keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati suami istri, saudara bersaudara, dan juga anak-anak di dalam keluarga kami. Berkati semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Tuhan dari virus-virus yang mengganggu kesehatan kami. Kami berdoa biarlah semua jemaat-Mu merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan atau usaha yang dijalankan oleh setiap jemaat. Tuhan yang memberkati. Bekerja di lembaga ataupun berusaha sendiri, Tuhan berkati supaya semua berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan rezeki yang berlimpah Tuhan berkati bagi setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Odi Tuhan. Kami dengar dia sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati saudara Odi sembuh dari sakitnya dan kembali pulih untuk beraktivitas dan juga dapat beribadah bersama dengan kami kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sedang dalam masa studi mereka. Tuhan terima kasih Tuhan menolong mereka untuk mengikuti pembelajaran dan aktivitas belajar di sekolah, baik secara online saat ini maupun jika sudah secara onsite pada waktu belajar yang akan datang. Kepada Tuhan kami serahkan semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan batalion ini Tuhan terus memberkati dan tetap eksis, pelihara dengan baik, semua personel selalu dalam keadaan sehat. Berkati komandan, wakil komandan dan semua yang ada di dalam batalion ini. Inilah doa kami Bapa di surga. Kami percaya Tuhan mendengar doa-doa pribadi, doa-doa khusus dari setiap jemaat dan jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami panjatkan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpahan. Oleh karena itu marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil memuji Tuhan dari Kirim Keesaan 379 ayat 1-2. Bawa persembahan. Bawa
sehingga menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hatimu, dan melaluinya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi bahkan yang belum memberi, ajar kami untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi dari Tuhan, baik melalui kehidupan kami, melalui waktu kami, tenaga kami, pikiran kami. Biarlah dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat. Biarlah berkat kami melimpah atas seluruh jemaat-Mu, baik di dalam pekerjaan, melalui usaha, dan juga melalui kesehatan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa kami rasakan dari waktu ke waktu. Terpujilah Engkau Bapa, inilah persembahan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita, teristimewa dalam kebaktian ini. Saatnya kita akan pulang ke kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita hidup senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Apapun tantangan dari iblis, kita kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita hidupkan keputusan nomor 525. Kuperlukan di juru selamat. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, teristimewa dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya selalu memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan yang selalu melindungi dan memberkati setiap jemaat-Mu, menolong di dalam setiap perjalanan kehidupan dan juga dalam mengatasi setiap masalah. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan memberikan perlindungan bagi setiap jemaat pribadi, pas pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin.